Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmita dengan NIM. Saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang siklus akuntansi dan perusahaan dagang dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, sebelum kita membahas tentang siklus akuntansi dan perusahaan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perusahaan dan akuntansi, serta mengapa akuntansi disebut sebagai alat yang tak terpisahkan dalam perusahaan. Perusahaan didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Utamanya adalah menghasilkan keuntungan sebagai entitas ekonomi. Perusahaan menggunakan sumber daya atau aset dan terlibat dalam beragam aktivitas seperti produksi, pemasaran, dan penjualan. Kebutuhan perusahaan untuk menilai kinerja yaitu dengan mengatur strategi dan mempertanggungjawabkan aktivitas sehingga menjadikan akuntansi sebagai alat yang tak terpisahkan. Sedangkan akuntansi adalah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi transaksi ekonomi yang relevan, mencatat dan mengkomunikasikan informasi ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu mengidentifikasi transaksi ekonomi yang relevan, mengukur dalam satuan moneter, pencatatan secara sistematis dan kronologis, pelaporan melalui laporan keuangan, dan interpretasi yang membantu pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat. Dalam menjalankan fungsinya, akuntansi berpegangan pada prinsip dasar seperti prinsip entitas ekonomi yang memisahkan transaksi perusahaan dan transaksi pemilik, dan prinsip biaya historis yang dimana aset dicatat berdasarkan biaya perolehan awalnya. Akuntansi menyediakan informasi penting bagi manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta membantu perusahaan dalam memantau keuangan, mengambil keputusan, dan memenuhi kewajiban hukum serta perpajakan. Inti dari sistem akuntansi terletak pada persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset atau sumber daya harus selalu sama dengan total klaim terhadap aset tersebut yang terdiri dari kewajiban atau utang dan ekuitas atau biasa disebut hak pemilik. Persamaan ini berfungsi sebagai dasar pencatatan, menjaga keseimbangan keuangan, dan secara langsung menjadi dasar penyusunan neraca atau laporan posisi keuangan. Transaksi bisnis adalah kegiatan ekonomi perusahaan yang memengaruhi keuangannya. Ini mencakup transaksi tunai, kredit, internal, eksternal. Setiap transaksi harus dicatat dengan bukti pendukung. Pencatatan ini wajib karena setiap transaksi memengaruhi minimal dua komponen dalam persamaan akuntansi untuk menjaga keseimbangan. Pencatatan yang benar penting untuk menjaga dana dan menjamin akurasi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah puncak siklus akuntansi, berfungsi sebagai media komunikasi dan tanggung jawab perusahaan. Sebagian laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan ekuitas pemilik dan ekuitas akhir. Ketiga, laporan posisi keuangan menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Yang keempat, laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode. Secara keseluruhan, akuntansi adalah alat ukur kinerja yang esensial
untuk manajemen perusahaan yang profesional. Setelah kita mengetahui dan memahami peranan akuntansi dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah memahami siklus-siklus akuntansi. Dalam siklus tersebut, langkah awal untuk menyusun laporan keuangan adalah menganalisis transaksi. Nah, analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Untuk menganalisis transaksi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pahami jenis-jenis akun dan komponennya, yaitu tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Tentukan pengaruhnya untuk setiap akun, apakah adanya transaksi tersebut sehingga mengakibatkan jumlah akun menjadi naik atau turun. Tuliskan kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Inti dari pencatatan adalah konsep saldo normal, yaitu perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya. Saldo normal berfungsi sebagai aturan baku dalam pencatatan, penempatan posisi saldo debit atau kredit, serta memisahkan pengelompokan akun real atau biasa disebut harta dan akun nominal atau sering dikenal dengan pendapatan dan beban. Metode pencatatan utama dalam akuntansi adalah double entry atau pencatatan ganda yang mengharuskan setiap transaksi dicatat 2 kali pada sisi debit dan kredit. Pencatatan keseimbangan persamaan akuntansi. Prinsip ini berarti setiap transaksi selalu menghasilkan 2 efek yang selalu menyeimbangkan, entah debit mencatat penambahan liabilitas dan ekuitas serta penurunan aset dan biaya. Ada beberapa jenis transaksi keuangan. Yang pertama, transaksi dengan pemilik, yaitu merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemiliknya, terdiri dari penyetoran modal dan price atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, transaksi dengan pelanggan, termasuk transaksi retur atau pengembalian barang oleh pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan atau ada cacat. Yang ketiga, transaksi dengan pemasok, seperti transaksi bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan. Yang keempat, transaksi dengan kreditor, seperti transaksi pencatatan pinjaman dan pelunasan pinjaman. Yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan, misalnya karyawan pada perusahaan. Setelah transaksi dianalisis dan diterapkan dalam prinsip double entry, langkah selanjutnya adalah pencatatan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat kronologis untuk mencatat semua bukti-bukti transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi utamanya yaitu fungsi historis, yaitu pencatatan berurutan, mencatat semua perubahan, analisis dari hasil pencatatan dan pengkreditan, instruksi pemisahan data ke buku besar, dan penjelasan bukti transaksi. Kemudian dipindahkan ke buku besar. Akun di buku besar digolongkan menjadi akun real, yaitu neraca, harta, utang, modal, atau kewajiban, dan akun normal, laba rugi, beban, dan pendapatan. Buku besar berfungsi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan, penggabungan transaksi, alat mengingat data, dan alat untuk mengetahui keadaan setiap rekening atau akun. Neraca saldo adalah daftar saldo akun dari buku besar yang tujuannya memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Ada 3 jenis utama neraca saldo, yaitu neraca saldo belum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca saldo penutupan. Fungsi dari neraca saldo adalah beban evaluasi, dasar penyusunan laporan keuangan, serta alat koreksi dan pengawasan. Jurnal koreksi dibuat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, misalnya salah klasifikasi akun atau salah nilai, bertujuan untuk menjaga keakuratan.
Nah, setelah kita menganalisis transaksi, langkah selanjutnya adalah proses penyesuaian dalam akuntansi. Proses penyesuaian akuntansi adalah prosedur penting yang dilakukan di akhir periode akuntansi untuk mengoreksi atau menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta memastikan pendapatan dan beban diakui sesuai periode terjadinya. Inti dari proses ini adalah mengubah rekening-rekening tertentu yang mencerminkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya suatu perusahaan agar dapat memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memenuhi prinsip akuntansi akrual, yaitu pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Proses ini juga bertujuan untuk menyesuaikan saldo akun di buku besar agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi, penyesuaian bertujuan untuk menyajikan gambaran finansial perusahaan yang wajar dan akurat sebelum laporan keuangan disusun. Jurnal penyesuaian dan akun-akun yang memerlukan koreksi. Proses penyesuaian terwujud melalui pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal ini adalah catatan akuntansi yang dibuat di akhir periode untuk mengoreksi dan menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian meliputi beban dibayar di muka seperti asuransi atau perlengkapan, pendapatan diterima di muka yaitu beban utang, akrual beban yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar seperti gaji atau bunga. Pendapatan tentang cakrual atau pendapatan yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima kasnya atau belum dicatat seperti piutang pendapatan. Penyusunan aset tetap atau seperti mesin atau bangunan. Neraca saldo disusun setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, mencantumkan saldo akhir seluruh akun yang sudah disesuaikan. Dokumen ini memastikan keseimbangan debit dan kredit serta menjadi dasar kunci untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akrual. Perbedaan utama neraca saldo disesuaikan adalah sudah memasukkan semua entry penyesuaian. Proses penyesuaian sangat penting untuk mengatasi keterbatasan pencatatan harian yang tidak mencerminkan ekonomi penuh. Ketiadaan penyesuaian akan membuat angka-angka dalam laporan keuangan termasuk pendapatan, beban, aset, dan kewajiban menjadi tidak akurat. Siklus akuntansi berfungsi untuk menghasilkan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis, relevan, dan dapat dipercaya. Proses ini sangat penting karena laporan keuangan adalah kelanjutan keadaan dan tidak dapat direkayasa, digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Secara umum, siklus akuntansi adalah tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan laporan keuangan, dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan dan penutupan buku. Tujuan utama dari siklus akuntansi adalah pencatatan yang sistematis, pelaporan keuangan yang akurat, penyediaan informasi keuangan, pengawasan, dan pengendalian. Tahapan lengkap dalam menyelesaikan siklus akuntansi terdiri dari beberapa langkah berurutan. Yang pertama, identifikasi transaksi. Mengidentifikasi transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan melalui unit moneter sebagai objektif dan didukung oleh bukti transaksi yang sah seperti kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, analisis transaksi. Yang ketiga, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yaitu jurnal dibedakan menjadi jurnal umum dan jurnal khusus untuk transaksi berulang seperti penjualan dan pembelian. Yang ketiga,
Posting buku besar. Buku besar yaitu kumpulan rekening pembukuan yang mencatat informasi tentang aktivitas tertentu. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Membuat daftar saldo rekening buku besar pada akhir periode. Yang kelima, penyusunan jurnal penyesuaian. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Menyusun neraca saldo kedua dengan memindahkan saldo yang telah disesuaikan di buku besar. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Tahapan ini menyusun laporan-laporan utama berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu laporan laba rugi dengan mengukur kinerja perusahaan. Yang kedua, pelaporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca digunakan memperhitungkan tingkat likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, laporan arus kas, yaitu informasi kas keluar dan kas masuk. Nah, penyusunan jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menihilkan rekening nominal atau laba rugi. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, memuat saldo rekening permanen. Nah, yang terakhir, penyusunan jurnal pembalik dibuat di awal periode berikutnya untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi yang repetitif dengan membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian. Jadi, siklus akuntansi menjamin keakuratan laporan keuangan, menjadi dasar evaluasi kinerja dan perencanaan, serta memenuhi kewajiban pelaporan keuangan bagi pihak eksternal. Yang terakhir adalah persediaan, merupakan salah satu aset lancar yang sangat krusial dan memiliki peran sentral dalam keberlangsungan operasi perusahaan, khususnya bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Perannya tidak hanya terbatas pada pendukung proses produksi dan penjualan, tetapi juga mencakup pengolahan biaya, melancarkan operasi, serta mengoptimalkan arus kas dan meminimalisir resiko bisnis. Terdapat dua sistem pencatatan persediaan utama, yaitu perpetual dan periodik. Sistem perpetual mencatat setiap perubahan persediaan, yaitu pembelian dan penjualan, serta real time, memberikan informasi persediaan yang selalu diperbaharui dan memudahkan kontrol serta pelaporan harga pokok penjualan atau HPP secara langsung. Sedangkan sistem periodik hanya mencatat persediaan secara berkala, misalnya akhir periode setelah dilakukan stock opening fisik, sehingga informasi persediaan tidak selalu aktual selama periode berjalan dan HPP baru dapat dihitung setelah perhitungan fisik. Penentuan nilai persediaan dan HPP menjadi kompleks ketika terjadi beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, digunakan asumsi arus biaya persediaan yang melibatkan metode-metode utama, yaitu FIFO, LIFO, dan average cost. Yang pertama, metode FIFO, first in, first out, berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Metode ini dinilai sangat realistis karena mencerminkan arus fisik barang pada umumnya. Dampaknya pada laporan laba rugi, terutama saat inflasi, adalah menghasilkan HPP yang lebih rendah, yaitu menggunakan harga barang lama yang lebih murah dan laba bersih lebih tinggi sehingga beban pajak lebih tinggi. Yang kedua, metode LIFO, last in, first out, berasumsi bahwa barang pertama terakhir kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Dalam kondisi inflasi, LIFO membuat HPP menjadi lebih tinggi menggunakan harga barang terbaru, yaitu yang lebih mahal. Sebaliknya dari metode FIFO, tentu saja FIFO menghasilkan laba bersih lebih tinggi. Sedangkan LIFO, laba bersih dilaporkan lebih rendah. Ini dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Yang ketiga, metode average cost, menghitung HPP berdasarkan rata-rata tertimbang harga dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Metode ini cenderung menghasilkan laporan laba rugi yang moderat dan stabil, dengan laba yang seimbang meskipun fluktuasi laba yang tercatat tidak bisa lebih terpisah dibandingkan FIFO.
Intinya, kredibilitas laporan finansial bergantung pada ketelitian setiap tahapan. Kesimpulannya, seluruh tahapan dalam siklus akuntansi yang diperkuat dengan proses penyesuaian yang cermat dan didukung oleh pemilihan metode pengelolaan persediaan yang tepat adalah kunci untuk menyajikan gambaran finansial perusahaan yang kredibel dan dapat diandalkan oleh para pengambil keputusan. Sekian dari saya. Saya Sarmita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat.